Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramawati Sai, mahasiswa jurusan Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan sedikit berbagi ilmu tentang kualitas air yang mempengaruhi pertumbuhan ikan nila di kolam beton. Latar belakang, menurut Acipedia 2010, kualitas air dapat diketahui dengan melakukan pengujian tertentu terhadap air tersebut. Pengujian yang dilakukan adalah uji kimia, fisik, biologi, atau uji kemampuan. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya, untuk menjamin agar kondisi air tetap dalam kondisi alamiahnya. Kolam beton merupakan kolam yang dasar sisi-sisinya terbuat dari kolam beton, sedangkan kolam terpal adalah kolam yang dasar serta sisinya terbuat dari terpal, di mana keduanya dapat digunakan untuk kegiatan budidaya ikan dengan memanfaatkan lahan yang sempit. Namun kolam terpal memiliki keunggulan, yaitu biaya lebih murah, dapat dipindah-pindahkan, serta ikan yang dipelihara tidak berbau. Menurut Kordi 2010. Klasifikasi ikan nila. Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Osteichthyes, subkelas Acanthopterygi, ordo Percomorphi, subordo Perchoidea, famili Chilidae, genus Oreochromis, spesies Oreochromis niloticus. Morfologi ikan nila. Berdasarkan morfologinya, bentuk tubuh ikan nila memanjang dan ramping dengan sisik berukuran besar. Selain itu berjari-jari keras, sirip perut torasik, letak mulut subterminal dan berbentuk meruncing. Bagian tutup insang berwarna putih, sedangkan pada nila lokal putih agak kehitam-hitaman, bahkan kekuningan. Ikan nila memiliki garis linea ratellaris yang terputus antara bagian atas dan bawah. Linea ratellaris bagian atas memanjang mulai dari katup tutup insang hingga belakang sirip punggung sampai pangkal sirip ekor, menurut Suyanto 2003. Bentuk badan ikan nila pipi ke samping memanjang, mempunyai garis vertikal pada badan sebanyak 9-11 buah, sedangkan garis-garis pada sirip berwarna merah berjumlah 6-12 buah. Pada sirip punggung terdapat juga garis-garis miring. Manajemen kualitas air. Menurut Acipedia 2010, menunjukkan bahwa kualitas air dapat ditentukan dengan melakukan pengujian tertentu terhadap air. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian kimiawi, fisik, biologi, atau penampilan. Pengelolaan kualitas air merupakan tugas penghematan air sehingga diperlukan kualitas air yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah yang dialokasikan untuk memastikan kualitas air tetap terjaga keadaan aslinya. Jadi, manajemen kualitas air merupakan suatu usaha untuk menjaga kondisi air tetap dalam kondisi baik untuk budidaya ikan dengan memperhatikan faktor fisik, kimia, dan biologi. Parameter kualitas air pada penelitian di kolam beton ada 5, yaitu pertama suhu. Menurut Kordi dan Tanjung 2007, bahwa kisaran suhu yang optimal bagi kehidupan ikan adalah 28-32 derajat Celcius. Sedangkan menurut Anonim 2010, kisaran suhu yang baik untuk budidaya ikan nila adalah 25-30 derajat Celcius. Data hasil pengukuran suhu yang dilakukan pada pagi dan sore hari setiap 2 minggu sekali selama pemeliharaan didapatkan nilai rata-rata suhu air, yaitu pada perlakuan A sebesar 29,40 derajat Celcius, sedangkan pada perlakuan B yaitu pada 29,20 derajat Celcius. Kedua, oksigen terlarut. Menurut Kordi dan Tanjung 2007, beberapa jenis ikan mampu bertahan hidup pada perairan dengan konsentrasi 3 ppm. Namun konsentrasi oksigen terlarut yang baik untuk hidup ikan adalah 5 ppm. Pada perairan dengan konsentrasi oksigen di bawah 4 ppm.
Beberapa jenis ikan masih mampu bertahan hidup, akan tetapi nafsu makannya mulai menurun. Untuk itu, konsentrasi oksigen yang baik dalam budidaya perairan adalah 5-7 ppm. Oksigen terlarut merupakan faktor terpenting dalam menentukan kehidupan ikan. Pernapasan akan terganggu bila oksigen kurang dalam perairan. Hasil pengukuran kandungan oksigen terlarut rata-rata selama penelitian pada perlakuan A 5,4 ppm dan pada perlakuan B 5,2 ppm. 3. Derajat keasaman. Menurut Gordy dan Tanjung 2007 menyatakan bahwa dalam budidaya pada pH 5 masih dapat ditolerir oleh ikan, tapi pertumbuhan ikan akan terhambat. Namun ikan dapat mengalami pertumbuhan yang optimal pada pH 6,5 sampai 9,0. Menurut Asmawi 1983 bahwa derajat keasaman yang masih dapat ditolerir oleh ikan adalah 4,0. Sedangkan menurut Anonim 2010 pH air yang baik untuk budidaya ikan derajat keasaman pH pada rata-rata setiap 2 minggu pada setiap perlakuan selama penelitian menunjukkan bahwa pH perairan pada perlakuan A adalah 5,1, sedangkan perlakuan B adalah 5,3. 4. Kecerahan. Kecerahan yang baik adalah kecerahan yang disebabkan oleh jasa-jasa lenit atau plankton. Adapun tingkat kecerahan yang baik untuk kehidupan ikan adalah 30-40 cm yang diukur dengan menggunakan Cesidex. Apabila kedalaman kurang dari 25 cm, maka pergantian air harus cepat dilakukan sebelum fitoplankton mati berurutan yang diikuti penurunan oksigen terlarut secara drastis. Kecerahan yang diukur setiap 2 minggu pada setiap perlakuan selama penelitian menunjukkan bahwa kecerahan rata-rata perairan berkisar antara 20-30 cm. Kecerahan pada kolam beton maupun terpal diduga disebabkan oleh fitoplankton karena terlihat dari air yang berwarna hijau muda dan terair amonia. Kadar amonia yang terdapat dalam perairan umumnya merupakan hasil metabolisme ikan berupa kotoran padat atau paces dan terlarut atau amonia yang dikeluarkan lewat anus, ginjal, dan jaringan insang. Hasil pengukuran dari kadar amonia pada perlakuan A awal adalah 3 mg per liter dan pada akhir penelitian adalah 5 mg per liter. Sedangkan pada perlakuan B awal adalah 1 mg per liter dan pada akhir penelitian adalah 3 mg per liter. Kesimpulan, berdasarkan hasil yang dilakukan selama 10 minggu masa pemeliharaan ikan nila, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas air yang meliputi suhu, oksigen terlarut, DO, derajat keasaman, dan kecerahan amonia masih masuk dalam kisaran yang dapat ditolerir oleh ikan nila. Itulah materi yang bisa saya share. Terima kasih.